harus Jadi kalau kita menulis di, media populer itu tentunya akan beda dengan menulis di media ilmiah gitu. Nah, kalau, latar belakang di sini kan diambil bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sering kali ya dihadapkan dengan fenomena gempa bumi. Nah, kalau menurut saya sebaiknya menulisnya itu to the point aja, karena kan memang gempa itu sering terjadi di Indonesia. Jadi bisa ditulis Indonesia merupakan salah satu negara yang sering atau yang, apa namanya, yang, mudah, atau yang berada di ring of fire sehingga, eee, gempa merupakan bencana yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, misalkan seperti itu ya. Nah kemudian gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi karena adanya pelepasan energi. Nah, mmm, menurut saya, mungkin ditulisnya lebih ilmiah ya, saya nggak tahu ya, kayak, semacam, nggak familiar dengan bergetarnya bumi karena adanya pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, sementara kita kan tahu bahwa gempa bumi itu kan ada gempa tektonik dan vulkanik, kan tidak selalu, karena adanya patahan gitu ya, karena ada aktivitas aktivitas, vulkanik juga bisa. Jadi hati-hati memilih kalimat ya. Sekali lagi, ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Ketika mendefinisikan tentang gempa keseluruhan, maka, eee apa namanya, maka, kalimat ini kurang kurang sempurna ya, karena kan ada satu gempa lagi yang tadi disebabkan oleh aktivitas, vulkanik ya. Hingga saat ini, pengembangan sistem peringatan dini gempa bumi masih terus dilakukan tuh, itu benar. Salah satunya ya Titu, ingat lihat-lihat lagi, baca ulang, typonya ya, dengan melakukan penelitian dan pengajian mengenai ilmu studi prekursor gempa bumi. Prekursor gempa bumi merupakan gejala atau tanda-tanda awal yang muncul sebelum terjadinya gempa bumi. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa prekursor gempa bumi dapat digunakan untuk memprediksi kapan, di mana, dan seberapa besar magnitudo terjadinya suatu gempa bumi. Salah satu parameter prekursor adalah anomali geometrik dengan sinyal ultra low frekuensi. Oke, dalam penelitian ini akan dilakukan, oke. Nah, berarti kan, latar belakangnya sudah, cukup jelas, panjang eee, di dituliskan di sini. Nah, kemudian, eee, metode atau, apa yang akan dilakukan itu dituliskan di sini. Dalam penelitian ini akan dilakukan perkiraan besar kekuatan gempa bumi dengan menganalisis pengaruhnya terhadap anomali sinyal, OLF sebagai prekursor gempa bumi serta terlalu panjang ya, silakan nanti diperbaiki. Dalam penelitian ini akan dilakukan perakiraan besar kekuatan gempa bumi dengan menganalisis, mungkin bisa dibuat misalkan dengan metode apa. Nah, metode ini terus titik kan. Nah, metode ini, apa namanya, metode ini bisa menjelaskan misalkan dengan menganalisis pengaruh, pengaruhnya itu pengaruh apa gitu ya, pengaruh apa pengaruhnya. Kalau di sini, belum kelihatan nya ini punya siapa gitu, terhadap anomali sinyal ULF sebagai prekursor gempa bumi serta onset dan lead time kemunculannya. Nah, li N N, onset onset dan lead time. Nah, coba, eee simbol N di sini sebaiknya diubah ya, kalau misalkan itu memang bukan suatu, brand yang sudah, memang cara menulisnya seperti itu, ya sebaiknya ditulis aja dalam, bahasa yang baku. Perakiraan ini dilakukan dengan membuat sebuah model regresi pada ruang hipotesis multiple non-parametric regression menggunakan data geometri dan gempa bumi di Pulau Jawa dan Sumatera tahun dua. Nah,
Dari sini, sudah kelihatan apa yang mau dikerjakan ya, akan mengerjakan tapi, metodenya metodenya belum dijelaskan dengan maksudnya gini, ketika membuat, latar belakang cukup panjang, tapi ketika menuliskan metodenya itu sangat singkat, hanya satu kalimat saja. Jadi di sini seharusnya diperkuat, atau ditambahkan, penjelasan mengenai metodologinya, ya metodologinya dijelaskan kemudian, eee pemilihan lokasi, kan ini kan lokasinya di Pulau Jawa dan Sumatera pada rentang tahun 2019 sampai 2022. Nah, kemudian setelah, itu, kamu tuliskan ya targetnya, Anda tuliskan targetnya dari penelitian ini tuh, maunya seperti apa gitu ya, diharapkan seperti apa, itu ya isi ringkasan ya. Kemudian kata-kata kunci sebaiknya dipilih satu yang memang sangat berkaitan dengan apa yang ditulis di ringkasan ya. Misalkan ini gempa bumi, oke ada gempa bumi di atas cek, oke ada, kemudian prekursor ada, anomali, nah anomali, kalau menurut saya, eee, geomagnetik masuk, magnitudo itu bukan ya, baiknya magnitudo ini bukan nggak usah dimasukkan sebagai kata kunci, tapi kamu bisa pilih ini, maaf, bisa dipilih bisa pilih yang ini ultra low ini, nah gitu. Ultra low frekuensi gitu ya. Jadi bisa dipilih ini. Baik, Bu. Karena memang ultra low frekuensi ada di judul atau ada ini, anomali kan ada ya. Nah, ini kan ada nih, ULF kan ada. Jadi, magnitudo, terlalu saya terlalu umum bisa diganti dengan ini yang ultra low. Itu kemudian, cek lagi untuk yang seperti ini ya, yang ini. Ini, pasti ini pasti lebih dari 2 kali 1,5. Mungkin kalau, Anda mau lihat yang atau membandingkan, ini akibat tadi kalau nggak salah udah masuk ya. Nah, harusnya seperti ini ya, tanpa before after ini, kalau yang ini terlalu lebar gitu. Nah, kemudian latar belakang bab 1, diangkat dari ini fenomena alam yang menyebabkan suatu bencana memang masih menjadi momok bagi setiap orang di Indonesia. Salah satu fenomena tersebut adalah gempa bumi. Nah, bisa aja, langsung diangkat gempa buminya ya, nggak perlu, ini, tuh. Kemudian gempa bumi, peristiwa bergetarnya bumi akibat ulasan energi. Nah, ini, sekali lagi ya, ini memang ini ada Rahman et al, tapi, nanti bisa dicek ya, kamu menuliskannya kan, mungkin gempa bumi yang tipe apa gitu. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dihadapkan pada fenomena gempa bumi. Hal ini disebabkan karena dikelilingi oleh pertemuan 3 ini, kemudian lempengnya ini dituliskan, kemudian nah, mmm, sebenarnya ini kurang koheren antara eee eee, antara yang paragraf 1 akhir ya, dari lempeng, kemudian pemantauan gempa. Mungkin, eee, mungkin bisa ditambahkan awal kalimatnya itu yang agak nyambung dengan atau ini ya, atau, eee, cari kalimat penghubung antara, mmm, salah satu negara yang seringkali dihadapkan pada ini, hal ini disebabkan karena dikelilingi heeh, gini,
Ini ya, yang ini sebenarnya kan ini ya, pemantauan gempa, ini sebenarnya menjelaskan ini, negara yang dihadapkan pada fenomena gempa. Mungkin bisa dicari sebuah kalimat penghubung ya, yang, apa namanya, yang apa ya, yang mengkoneksikan antara ini, kenapa ini perlu, ya padahal kan ini sebenarnya perlu, memang perlu karena Indonesia, eee, sering terjadi gempa. Nah, cuman tolong karena ini dibedakan jadi satu paragraf ya, tolong dicari koherensinya ya. Saat ini belum ada penelitian dapat memprediksi kapan, di mana, dan berapa besar kekuatan terjadinya gempa, sehingga para ilmuwan terus melakukan penelitian mengenai, cara akurat untuk memprediksi terjadinya. Menurut ini, gempa bumi dapat diprediksi dengan mengamati oke, prediksi kapan, kapan oke. Sedangkan untuk sinyal dengan frekuensi lebih tinggi akan diserap oleh medium. Namun beberapa penelitian bahwa tidak semua anomali gelombang diakibatkan oleh proses Nah, oke. Oh, karena saya pernah ya memang tidak dalam belajar tentang kegempaan, tetapi sebenarnya ya, sebenarnya kalau misalkan urusan kegempaan itu, eee, literaturnya sangat banyak. Nah, kalau dari paparan atau dari latar belakang yang sudah ada di sini, saya melihatnya bahwa, mmm, terlalu singkat ya memaparkan latar belakangnya sehingga sehingga, langsung ini, berdasarkan nilai tersebut tak salah, nah ini juga tak salah, heeh, ya. Pada penelitian sebelumnya ini telah melakukan nah ini sebenarnya ya, eee, sebenarnya ini, ada hal lain yang harusnya harusnya apa ya, dicari referensinya lebih banyak ya, eee, karena kan karena kalau saya lihat ini ya, ini ini kan cerita masih tentang prekursor, terus habis itu untuk deteksi anomali sinyal gitu, penelitian tersebut tidak mampu ini kan kelemahannya, dengan didorong oleh penelitian tersebut yang tidak berhasil dalam menentukan magnitudo ini, maka dalam proyek praktik ini akan dilakukan. Nah, baiknya baiknya untuk apa yang akan dilakukan di dalam, PKL ini atau dalam proposal ini dipisah, ya kan. Artinya, yang tadi saya katakan ini masih ada yang kurang, artinya bahwa, ini masing-masing metode ya, itu kan perlu ada kajian tentang, kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang saya lihat di sini belum tampak, gitu ya. Nah, ini kan tadi, ini lebih dari 4 M. M ini apa? Magnitudonya lebih M besar itu dari 4 magnitudo. M. Nah, oke. Artinya, kamu kan belum cerita tentang ini magnitudo atau metode-metode lain. Misalkan metode ini, metode X, dia bisa, eee, untuk magnitudo magnitudo yang berapa gitu ya. Dan Eee, yang tadi sebenarnya penelitian tentang kegempaan itu sudah sangat banyak ya, sudah sangat banyak ya, bukan maksud saya bukan terus ini out of date enggak, hanya
kita di BMKG sendiri itu kan juga, BMKG ataupun, institusi yang lain yang relevan yang meneliti tentang kegempaan itu banyak. Di luar negeri pun pasti akan banyak, terutama di Jepang ya, karena Jepang kan memang di sana gempa itu sudah menjadi fenomena yang sering sekali terjadi, lebih lebih, penelitiannya tentu lebih advance dibandingkan di Indonesia. Dan magnitudenya itu kan juga sangat, rentangnya sangat lebar ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya agak terlalu terburu-buru ketika langsung, dituliskan apa yang mau dikerjakan ya, gitu catatan dari saya. Jadi sebenarnya bisa ditambahkan ya, ditambahkan mungkin ditambahkan, mmm, 1 halaman yang minimal 1 halaman yang menceritakan tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing metode, ya. Sehingga Anda mengambil, oh iya, untuk metode lebih dari 4 magnitude itu memang kayak OLF gitu ya. Nah, kemudian ini tadi saya sempat lihat, ada, ini ya, nilai indeks DST. Nah, ini saya cek lagi DST di sini. DST ini, harusnya kalau diakronim kan nulisnya, D besar, S besar, T besar. Nah, ini cek lagi ya. Nah, mmm, eee, sebenarnya di sini ada tiba-tiba dibatasi pada Pulau Sumatera ya, ini di gempa di PKN Pusat Jakarta di Pulau Sumatera tahun ini. Mmm, nah, ini tidak relevan ya dengan yang ini. Di sini Iya, Bu, tulis Jawa dan ada Pulau kekurangan, Sumatera. maaf, Bu. Hmm? Iya, ada kekurangan, Bu, karena sebelumnya saya mau Pulau Sumatera aja, tapi data yang diperlukan kurang banyak. Nah, jadi ditambahin kemarin, Bu. Dan ada Iya, kesalahan. oke. Ah, ya, berarti kan, harus ini ya, harus konsisten gitu, harus konsisten nulisnya. Kalau di atas, seperti itu memang, mmm, nggak bisa nulis itu sekali jadi ya harus dibaca, apalagi kalau ada perbaikan, gitu. Kemudian, nah, kalau misalkan ini memang, nah, ini BMKG di sini, ini ya, ini adalah, nah, ini kan, pertama kali Anda menuliskan BMKG di sini, maka tolong tuliskan dulu apa Badan Meteorologi, apa BMKG itu? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Klimatologi dan Geofisika. Nah, ketika Anda menuliskan singkatan itu pertama kali, maka yang harus dilakukan adalah menuliskan kepanjangannya dulu, badan dari Badan, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, baru dikasih kurung. Nah, setelahnya Anda cukup menuliskan BMKG, sih, gitu gitu ya. Nah, ini kita sudah, apa namanya, eee, tolong diingat-ingat apapun itu kalau misalkan ternyata satu paragraf itu hanya satu kalimat saja, sebaiknya nanti digabung aja gitu ya. Atau kalau misalkan memang pembatasan masalahnya itu ada banyak, ya bisa dibuat dalam poin-poin. Nah, yang tidak perlu dibuat poin-poin justru ini, saya sudah pernah menyampaikan ini ya, misalkan mau gini 1.3.1 tujuan, umum, ya ini cukup 1, 2, 3. Ketika kamu Anda membuat poin seperti ini, numbering seperti ini, berarti di bawahnya itu akan ada banyak uraian. Sementara ini kan hanya satu kalimat saja ya, mengkaji sistem kerja di BMKG.
1, berarti nggak perlu 1.3.1.1 gitu. Gitu ya. Jadi tulis saja 1, 2, 3 gitu. Meningkatkan keahlian kompetensi khususnya dalam bidang itu. Tujuan, ininya juga sama 1, 2, manfaat PKL-nya juga sama 1, 2, 3, ini juga sama 1, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini saya juga mau ngomentarin teman-teman banyak sales seperti ini. Misalkan profil institusi dan instansi 2.1 Universitas Negeri Jakarta. Ya udah nggak usah ada deskripsi, nggak usah ada sejarah gitu. Kalau misalkan mau eh, apalagi logo atau gambar itu di eh, gambar di atas yang ada langsung di bawah subjudul. Misalkan ini. Nah, ini juga samaan. Ini kayak gini. Nah, ketika Anda mau membuat gambar itu sebaiknya dia ada di tengah-tengah atau misalkan gini, ini uraian dulu, sampai sini ada gambar. Jangan seperti ini atau seperti ini, ya. Misalkan deskripsi kemudian sejarah. Hmm, Nah, ini tidak memenuhi ini juga ya. Saya kan kemarin menyampaikan buatlah misalkan gini, Universitas Negeri Jakarta. Kayak apa kemudian, nah ini juga sama ya di sini logo dan visi misi seperti itu. Nah, baiknya dituliskan di sini di bawahnya. Universitas Negeri Jakarta memiliki logo, uraian dulu baru logonya seperti apa. Kemudian ini kan visi menjadi universitas yang sedangkan misinya adalah ini. Nah, ini kemudian dituliskan ke kertas ya, gambar dan program studi fisika. Nah, yang saya lihat di sini tidak ada ya. Yang di sini Anda tidak karena yang PKL itu bukan bukan UNJ tapi Anda sebagai mahasiswa program studi fisika. Jadi institusi di sini yang akan melaksanakan PKL itu sebenarnya institusi yang paling rendahnya adalah atau unit yang terendahnya adalah program studi fisika ya. Jadi harusnya dituliskan dan itu dipetunjukkan sudah ada ya. Jadi tolong bagi. Kemudian hindari menggunakan pemilihan ini ya seperti ini. Ini mau nyoba dong punya gue tapi Kenapa kayak kayak gitu? Kenapa? Halo, kenapa? Ada apa? Ada yang barusan ada yang bicara? Kenapa? Sepertinya Irsya mic-nya bocor, Bu. Oh, bocor. Oke. Ada Ibu maaf, mic Ibu masih di mute. Oh iya. Apakah ada ini? Ada tanggapan dulu? Saya izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Untuk latar belakang itu idealnya kira-kira berapa halaman ya, Bu? Ya, idealnya sebenarnya kalau untuk latar belakang itu tidak perlu berhalaman-halaman ya. Kadang ada apa namanya? Ada yang ada sebentar ya, sebentar.
Ada pembatasan biasanya, ada pembatasan misalkan kalau misalkan suatu proposal yang beneran ya, proposal yang beneran itu ada pembatasan berapa kata, katakan 200 kata gitu ya, 200, maksimal 200 kata harus dituliskan, seperti itu. Itu harus makanya sebenarnya latar belakang itu karena ada pembatasan jumlah kata, itu tidak boleh terlalu banyak. Gitu. Jadi dituliskannya karena latar belakang itu kan sudah ada bab tersendiri, ada di bab satu. Maka itu cukup diringkas, latar belakang yang benar-benar, eee, me apa namanya, mewakili ya, eee, me mewakili, kenapa masalah itu atau dasar ya, dasar utama kenapa masalah itu dimunculkan. Mungkin saya nanti boleh, sambil ini ya, sambil saya kasih contoh coba ya, bentar dulu saya cariin. Ibu maaf Ibu izin bertanya boleh Ibu? Iya, silakan silakan. Eee, jadi kalau misalkan kita ngambil studi kasus itu apa perlu ditambahin di judulnya Bu? Misalkan, studi kasus, Januari 2020 kayak gitu Bu? Mmm, nanti coba ya kita ini ya, kita bahas ya, tergantung, judulnya ya Irsya ya? Tadi yang nanya siapa? Irsya ya? Iya Ibu Tergantung saya Ibu. judulnya apakah itu sangat luas ataukah sudah mengerucut ke permasalahan gitu ya? Sebentar Oh saya oke lihat, siap. cariin contohnya, bentar. Terima kasih Bu. Ini saya mencoba ini ya, coba, apa namanya, menampilkan contoh ini hanya contoh aja ya, contoh, eee, sebuah sebuah ringkasan ya, ringkasan satu halaman ya. Nah, 1 halaman boleh nggak pakai, boleh tidak pakai alinea? Boleh, gitu. Jadi ini ceritanya ini kan tentang permasalahan energi dengan menipisnya persediaan energi konvensional, pemanfaatan ini kan langsung ya, eee, bahwa ada krisis energi kan, karena ini persediaan cadangan energi konvensional. Kemudian pemanfaatan energi alternatif, sebagai sumber energi dalam jumlah besar dengan biaya ekonomis, serta tidak berdampak negatif, kebutuhannya semakin tinggi. Nah, ini kan cerita tentang energi alternatif. Nah, kemudian energi alternatif banyak, saya tidak perlu menjelaskan energi alternatif itu banyak, ada angin, ada udara, ada ini, nggak usah gitu. Yang mau saya kerjain apa, yang mau dikerjakan adalah ini, energi alternatif panel surya sebagai sumber energi alternatif dapat membangkitkan energi listrik dengan memanfaatkan radiasi matahari berdasarkan efek ini. Sedangkan peningkatan temperatur pada permukaan panel surya, ini kan cerita tentang panel surya masih. Panel surya itu kan bisa, radiasinya bisa membuat panas ya, itu bisa dimanfaatkan untuk TEG. Udah cerita tentang ini.
Dia cerita ini kompleks kan, maksudnya 4 kalimat tapi ceritanya banyak. Satu tentang, eee, permasalahan utama, yang kedua adalah perlunya energi alternatif karena energi, konvensional itu tipis, kemudian cerita tentang salah satu, eee, alternatif sumber energi terbarukan kan ya, pakai ini, kemudian dampak dari panasnya panel surya bisa dipakai. Jadi padat ya, padat nggak perlu cerita yang sebenarnya sudah dijelaskan panjang lebar di ringkasan gitu. Nah, kemudian cerita berbagai upaya telah dilakukan agar panel surya menghasilkan daya. Nah, ini kan sebenarnya, eee tadi, misalkan penelitian tentang kegempaan sudah banyak, nah itu ceritanya kayak gitu. Nah, salah satunya dengan mengontrol hilang daya transmisi. Tujuannya untuk ini. Nah, terus langsung tujuan dari penelitian ini menghasilkan, eee, kalau kalian tujuan tujuan dari, kegiatan PKL atau ya dari magang ini untuk apa gitu kan. Untuk menghasilkan prototipe ini, kombinasi ini, efisiensi menggunakan ini, modifikasinya ini cukup panjang saya buatnya. Ini harusnya bisa dibuat dalam 2 kalimat ya. Nah kemudian ini, eee, modifikasi ini. Nah kemudian, nah ini kan untuk meningkatkan ini ada metodenya, dipakai DC-DC converter dengan feedback, kemudian nanti pada ini kan metode atau prototipenya yang mau dibuat itu isinya apa aja, ini dituliskan di sini. Jadi lebih ke metode ya, metode untuk dapat kan tadi tujuannya itu ngapain, terus metode untuk mencapai tujuan tersebut itu apa gitu, ya metodenya ini seperti ini. Nah kemudian ini adalah harapan ya atau target-targetnya, kemudian target-targetnya mau ngapain aja, dapat ini dapat ini dapat ini dapat ini. Nah, kemudian kalau kalian kan nggak perlu ini ya. Nah, ini kalau, apa namanya, target target kalian ya tadi mendapatkan misalkan mapping apa atau mendapatkan prototipe apa, itu begitu, ya. Paham? Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ke siapa namanya, siapa ada yang nanya ya, bahwa, mmm, terkadang ada yang meminta penulisan referensinya itu pakai angka, terutama kalau memang referensinya sangat banyak. Nah, kalian bisa lihat ini kan referensinya panjang ya, 1-7, 8-9, 10-13, 14 sampai 18, 19 sampai 25, 26 sampai 28 nih, 31, 32. Nah, ini, bisa ditulis 30 sampai 32, 34 sampai 37 ini cukup panjang saya sampai 40 berapa gitu. Jadi kalau misalkan dituliskan berdasarkan, eee eee, pakai apa biasa ya agak repot gitu, makanya ini pakai, penomeran ya. Nah ini yang harus kita lakukan tadi, menuliskan dari akhir kalimat ke kalimat berikutnya di paragraf yang berbeda itu memang harus, ah, koherensinya harus tinggi ya, apalagi nanti kalau ketika kalian menyusun proposal skripsi itu, mmm, penilainya itu akan atau, eee, dosen pengujinya itu akan sangat teliti menilai proposal Anda, gitu gitu ya. Itu tadi yang, tadi jawab pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Hernanda ya? Untuk ringkasan? Nah kalau pertanyaannya siapa lagi? Irsya tadi, eee, menuliskan apa perlu dituliskan tidak? Nah tadi, jawabannya sebenarnya mmm, tergantung dari apa namanya, judul pemilihan judul ya, kalimat yang ada di judul seperti apa. Misalkan ini, analisis kejadian hujan es menggunakan citra radar cuaca CMAX, ZHAL, VILL gitu ya. Nah ini kan terlalu panjang ya, terlalu luas gitu kan, ya, terlalu luas. Maka, eee, boleh dituliskan
boleh dituliskan studi kasusnya, tapi kalau menuliskan baiknya, dikasih spasi, dikasih, enter gitu, jadi dia ada di bawah sini. Dan baiknya ditulis dengan, font yang sama. Misalkan font-nya di sini, itu kan bagian dari judul ya, jadi ya tuliskan, eee, tuliskan dengan font yang sama dengan judul tersebut, begitu. Paham? Sampai sini? Baik, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya. Paham, Bu, terima kasih. Ini tadi ya, heeh, pengembangan pengukuran conducted ini ya. Ini tadi, nah ini kan perakiraan besar kekuatan gempa bumi berdasarkan pengaruhnya terhadap. Nah ini saya nggak tahu ya, pilihannya ini berdasarkan pengaruhnya terhadap anomali sinyal ULF beserta onset dan lead time-nya di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini dalam satu judul ada kata "nya" 2. Nah, coba nanti didiskusikan ya, siapa ini, Delila ya, didiskusikan dengan pembimbingnya. Kalau dilihat dari, judulnya kurang baik gitu, ada 2 "nya" itu di sini, ada 2 "nya" itu di sini, di satu kalimat ya. Pengaruh apa terhadap anomali beserta onset time, lead time di pulau. Nah, ya Delila ya, tolong diperbaiki ya ini judulnya ya, Iya, Bu. didiskusikan lagi nanti. Nanti diperbaiki revisian. Jadi ini nanti silakan yang lain ya, yang lain cek ya, semua mengecek lagi. Dari harapan saya sih walaupun tidak sedang dibahas di sini supaya nanti bisa memeriksa kembali proposal yang sudah dibuat gitu ya. Diperhatikan ini. Ini saya sangat berharap Anda menjadikan pengalaman ini kan Anda pasti merasa susah bikin proposal, ya kan? Susah loh bikin proposal. Nah, ini adalah latihan untuk Anda membuat proposal pada saat SPS gitu. Ya ini, pembelajaran lah yang menurut saya sangat berguna bagi Anda semua ya. Nanti ada lagi yang lebih serius, tahapan yang lebih serius yaitu ketika membuat, proposal penelitian skripsi. Nah, terus, dilihat lagi ya, ini saya juga sudah menyampaikan ini, memang ada yang, kalau itu kan kalau di Word itu kan sering sudah otomatis, apa namanya, eee, a heading itu kan tapi kan heading itu bisa kalian, bisa kalian atur gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak heading ya jangan kebanyakan ngasih subjudul seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini, jadi lihat nih ya, ini minta maaf ya ini, coret-coret ini, untuk catatan kalian aja gitu ya, di sini. Nah, baiknya manfaatkan ini, kiri aja, dibuat rata kiri aja, dibuat rata kiri. Nah ini, tolong, menurut saya, menuliskan UNJ-nya itu nggak usah yang lama-lama dituliskan gitu ya. Malah, fisikanya nggak ditulis. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Ibu izin bertanya. Ya. Iya Bu, kalau misalnya Sila. kita dapat tabel data atau gambar tapi dari sumber yang berbahasa Inggris gitu Bu. Nah untuk citasinya apakah, bukan untuk citasi, maaf Bu, untuk lampirannya nanti di
latar belakang misalnya Bu, apakah itu boleh ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dicantumkan citasinya, atau dalam bahasa Inggris aja? Oke. Kalau itu tabelnya memang tabel yang, kan gini, kalau misalkan menyampaikan atau tabel itu berupa tabel data yang panjang, sebaiknya itu taruh di lampiran saja, ya, disimpan di lampiran saja. Tetapi kalau misalkan memang tabel itu hanya tabel yang beberapa baris, ya, dan, apa ya, Kak, terkadang kan ada yang memang ada yang bisa kita, translate ya, bisa kita artinya kalau nggak terlalu banyak bisa boleh kita translate ya, boleh kita ulang, kita nulisnya. Kalau misalkan itu hasilnya, itu tabel berupa data-data yang, kan tentunya hasil penelitian orang gitu ya. Nah, kalau misalkan itu masih bisa kita translate, memungkinkan untuk ditranslate, ya silahkan ditranslate. Misalkan ditranslate hanya, atasnya aja, apa namanya, kan ada kalau di tabel itu kan ada, eee eee, kolomnya itu isinya apa gitu kan ya. Bentar, saya kasih contoh. Barusan siapa yang nanya? Selalu Bu. Oke, Salu. Bentar ya. Hmm. Ini sebenarnya, ini sama sama juga ya, untuk gambar juga sama. Ya, saya kasih contoh aja. Nah, ini contoh kalau misalkan gambar ya, ini kan gambar saya copy paste dari atau saya cropping dari penelitiannya orang gitu ya, dari penelitiannya orang yang memang dari, paper internasional. Ya udah saya nggak perlu translate seperti ini ya, ini citasinya ada di 1 dan ini di bab 1 ya, di bab 1 boleh nggak pakai gambar? Boleh, ya gambar, eee boleh, tapi ya jangan gambar semua gitu. Kemudian untuk tabel, misalkan ini tabel, nah ini seperti ini tabel ya. Ini contoh, ini kan, ini sebenarnya sih, apa namanya, hasil dari penelitian tahun lalu, tahun 2022 gitu ya. Nah, tahun 2022. Kebetulan ini, apa namanya, sebenarnya di paper saya ada, di papernya ada, tapi saya ngambil dari laporan penelitian, jadi tidak perlu ditranslate lagi. Tapi yang saya maksud tadi, kalau misalkan ternyata, ada sumber yang hanya segini atau, lebih dikit gitu. Nah, ini kan atau lebih banyak lagi, tapi nggak sampai berlembar-lembar ya. Kalau seperti ini kan kita tinggal translate saja ya, judul-judul ini, kolom apa barisnya gitu ya. Kita, eee, arus ini kan efisiensi, suhu, intensitas cahaya, nah itu bisa ditranslate gitu. Gitu selalu. Tapi kalau misalkan itu, eee apa namanya, banyak, nah sebaiknya misalkan, dapat gini, misalkan gini, dipaparkan pada lampiran berapa gitu. Ya, di sini jadi misalkan data tersebut dipaparkan pada lampiran 3, udah nanti orang akan melihatnya di lampiran 3. Tapi kalau misalkan ada tabel, kalau di textbook itu kan sering ada tabel tentang konduktivitas, banyak ya, konduktivitas dari beragam mineral gitu, tapi masih bisa 1 halaman gitu. Nah, kalau masih memungkinkan untuk diedit ininya, silahkan diedit, gitu. Terus perlu diingat juga, nanti ketika membuat tabel ya, tadi banyak yang buat tabelnya itu, seperti ini. Oke, nah, buat tabel seperti ini, buat teman-teman yang lain cek lagi, kalau ada tabel seperti ini, lihat ya, ini kira-kira benar atau tepat atau tidak. Nah, ini udah ada catatannya ya.
Tabel jangan melewati margin kanan dan kiri. Artinya apa? Ketika kita buat tabel, kan kita sudah dibatasi oleh margin kanan dan kiri, maka baiknya apa? Baiknya ya cukup segini aja. Cukup segini. Ya. Nah, kok kalau misalkan Anda mau buat tabelnya tuh panjang lebar gitu ya, ya sediain aja satu lembar khusus nanti di landscape gitu. Jadi dan ingat ya nanti kalau misalkan ada yang di landscape misalkan ini satu tabel, satu halaman isinya tabel, iya. Jangan sampai kebolak-balik judulnya di atas di margin kiri, halamannya nanti seperti halamannya misalkan maunya kalau dicetak berarti halamannya harus ikuti. Misalkan ini di bawah sini, ya nanti akan di sebelah sini di bawah. Gitu ya. Nah, ini nanti buat teman-teman yang lain yang masih buat tabelnya kayak gini tolong diperbaiki. Ini kan sebenarnya bisa aja nih di-enter gitu ya. Ini di-enter gitu, terus ini bisa di-enter. Terus ini sudah benar pakai spasinya 1. Spasinya cukup 1 aja. Terus ini ketika membuat ini ya, nomor persamaan. Nah, nomor persamaan ini dibuat dia jangan terlalu ke tengah. Kalau akan lebih baik kalau dia itu di sini. Ya, 3.1, 3.2 dan seterusnya. Dan jangan lupa tuliskan satuannya. Misalkan frekuensi transmisi. Frekuensi apa? Apakah kilohertz kah atau hertz kah? Tolong dituliskan. Di mana? Saya sih lebih menganjurkan kalau Anda menggunakan kata dengan. Gitu. Tulis satuannya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Terima kasih, Ada Bu. pertanyaan lagi? Tanya lagi. Coba cek lagi ya ini. Iya, mohon maaf. Itu Ketika Yusuf saya bertanya, Bu. mengutip. Oke. Kemudian saya tuliskan kutipannya di paragraf lain. Kemudian saya mengutip referensi lagi dari jurnal. Kemudian saya tuliskan kutipannya paragraf. Apakah diperbolehkan? Oke. Ini ketika saya mengutip referensi dari jurnal A, kemudian saya tuliskan kutipannya di paragraf pertama. Kemudian saya mengutip referensi lagi dari jurnal A. Kemudian saya mengutipnya di paragraf kedua. Gini. Saya kasih contoh lagi ya. Sebenarnya satu jurnal itu bisa dipakai beberapa apa namanya? Ketika gini, ketika kita mau mensitasi dari hal yang umum, contoh gini ya. Nah ini, kalian bisa lihat ya. Aplikasi pemanfaatan radiasi sebagai sumber energi terbarukan dengan menggunakan teknologi sel surya berdasarkan efek ultraviolet terus dikembangkan. Beragam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi energi listrik yang dihasilkan, mulai dari penggunaan penjejak matahari. Nah, lihat saya itu tidak mensitasi satu jurnal untuk satu kalimat, tapi satu kalimat ini ada 1-7 jurnal, mungkin lebih. Ya, Pak, kalau mau dicari lagi tentu lebih gitu, akan banyak. Kenapa? Karena ini sebenarnya dari banyak sudah banyak orang melakukan gitu. Ya, sudah banyak orang melakukan 1-7 saya dituliskan. Kemudian koordinat horizon. Apakah hanya ada 2? Tidak, akan banyak lagi gitu ya, koordinat horizon. Mungkin saya yang saya masukkan di sini banyak yang
punya saya dan tim ya mahasiswa yang memang sudah ada. Di luar itu ada nggak? Banyak gitu. Kemudian penggunaan reflektor ini juga pakainya segini banyak sebenarnya. Ini penggunaan konsentrator banyak, ini juga banyak. Artinya apa? Eee, sebenarnya kalau misalkan kita mau cari, kita itu, eee, kita itu akan mendapatkan banyak referensi yang bisa kita tulis, tidak harus mengulang-ulang gitu, mengulang-ulang, kalimat atau sitasi dari satu jurnal saja gitu. Gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau di sini ya, misalkan ini yang, ini pasti ada yang berulang. Ada yang berulang itu mungkin di sini sudah disebutkan 19 atau berapa ya, tapi nanti disebutkan lagi gitu. Jadi lebih enak, pakai apa namanya, ini jadi kan kelihatan, berulangnya itu di mana ya, ini udah 43, kemudian nah ini 43 lagi. Nah perhatikan ini ya. Mana tadi 43? Nah, ini 33 di sini. Kan MPPT bekerja menggunakan DC-DC converter untuk mengatur tegangan keluaran panel surya yang sangat fluktuatif dan menyesuaikan dengan tegangan baterai. 33 tadi sudah ada di sini nih. Nih. Maka dari itu diperlukan antarmuka elektronik daya atau pengoptimalan daya yang digunakan untuk mengatur tegangan DC dari susunan ini jaringan 3. 33 kan ini 33 di sini, ada 33 di sini. Tapi saya tidak membuat satu sitasi itu dalam satu paragraf. Gitu. Jadi di satu paragraf ini banyak sekali sitasi yang digunakan, yang diambil, kemudian diulang lagi di paragraf lain. Ternyata ada satu kalimat yang menggunakan sitasi yang 33 tadi yang di atas sudah ada. Kemudian di sini ada lagi, mana ya? Nah ini kan gini. Keterbatasan panel surya ini 1 sampai 7. 1 sampai 7 tadi di atas kan sudah ada. Tapi 1 sampai 7 di atas itu tidak satu paragraf, tapi satu paragraf ada banyak sitasi. Kinerja panel surya dalam mengkonversi cahaya matahari pengaruh oleh kemiringan bidang panel surya. Ini ada nomor 4. Nomor 4 itu tentang apa sih? Tentang ini. Kita tentang meningkatkan menggunakan penjejak matahari. Gitu ya Yusuf ya. Paham ya? Apakah boleh? Boleh aja, tapi jangan sampai satu paragraf itu kamu mengutip satu kalimat, ngambil satu kalimat yang masih apa namanya, dari satu jurnal plek, tinggal maksudnya kamu baca, kamu tuliskan. Kalau kalau menurut saya, kalau misalkan itu berurutan paragraf 1 dengan paragraf 2, kenapa nggak digabung saja gitu. Digabung saja kalimatnya diubah menjadi beberapa kalimat terus nanti, sitasinya ditulis di bawah, gitu. Gitu. Atau menurut menurut si A tahun segini, terus titik, terus nyambung, masih nyambung, kan itu masih bisa ditulis, seperti itu. Gitu ya Yusuf ya? Oke, ada lagi silahkan. Silahkan ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil saya ini yang lainnya. Nah, ini tadi pertama yang harus diperbaiki dari sini ya, buat teman-teman tolong perhatikan, ini ya, penulisan, istilah asing itu wajib untuk diitalikan, kemudian tabel ya, tabel itu kalau misalkan dia bisa ini, cek lagi ya tabel itu sepertinya saya bikinnya, di petunjuk itu dia font-nya, judulnya itu tetap sama. Judul tabel, judul gambar itu font-nya tidak perlu diperkecil, tidak perlu dimiringkan kecuali itu memang italik. Jadi tabel 2.1, tabel 2.1 kalau misalkan memang dia ada di bab tadi berapa sih? 3 bab 2, 3 ya berarti tuliskan tabel 3.1.
kemudian judulnya, ini fontnya sama dengan font yang ada di paragraf. Kemudian kalau menampilkan tabel, ini lagi dan lagi cek lagi ya, ini masih keluar dari apa namanya, masih keluar dari marginnya. Kemudian jangan sampai Anda buat tabelnya seperti ini, terpisah satu ini. Bisa kalian ya, bisa di bisa nggak sih diatur atau bisa nggak di paragrafnya itu apa ya namanya ya, dipotong. Nah, bisa seperti itu. Misalkan gini, ini udah diatur kamu udah berusaha dengan sangat keras mengatur gimana caranya supaya tabel ini bisa satu halaman, tidak bisa seperti ini. Sebenarnya kalau hanya isinya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 baris seperti ini sangat mungkin untuk tidak dipotong ya, tidak dipotong seperti ini. Tidak dipotong jadi 2 halaman seperti ini. Itu sangat sangat mudah untuk dilakukan itu ya. Ini misalkan dengan atur baris atasnya gitu ya, cek lagi. Atau kalau misalkan memang udah mentok, nah nanti kalian bisa memotong sini, kalimat atau memotong paragraf gitu ya. Atau misalkan paragrafnya itu lebih dari 2. Nah, paragrafnya dari 2, maka kalau misalkan mepet kayak gini, ya udah tulis aja paragrafnya, selesaiin aja paragraf 1, paragraf 2, nah tabelnya ada di bawah. Nah, baiknya gini. Ini kita coba baca ya. Terdapat 4 tipe radar cuaca yang digunakan berdasarkan pabrikan atau produsennya. Nah, menurut saya sangat alangkah lebih baiknya ketika kamu membuat kalimat seperti ini, jangan sampai gantung. Jangan sampai gantung tuh gimana? Maksudnya gini, terdapat 4 radar cuaca yang digunakan berdasarkan pabrikan atau produsernya, yaitu, langsung tulis, perlu pakai poin tapi tuliskan Gematronic, EEC, Baron, dan Faisal, dan 4 titik gitu ya. Gambar 1 mana ya? Ini lihat ya, gambar 1 mana, saya nggak tahu nih gambar 1. Nggak ada gambar 1. Nah, cek lagi ada ilah ya, gambar 1 yang dimaksud ini yang mana. Dari tipe-tipe radar cuaca dari gambar 1, saya nggak tahu gambar 1 itu mana ya, masing-masing mempunyai fitur dan format data radar yang berbeda dan beragam, dan juga software bawaan yang berbeda pula. Tiap format radar tersebut hanya dapat diolah menggunakan perangkat lunak yang berasal dari pabrikan radar tersebut, dan beberapa hanya dapat diolah oleh perangkat lunak yang terinstal di lokasi ini oleh prakarsa ini. Nah, ini kan nggak ada tabel itu tentang apa. Nah, sebaiknya ketika Anda membuat sebuah paragraf yang ada tabel, ada gambar, itu tuliskan misalkan ini kan cerita tentang spesifikasi radar, 4 radar yang ada. Maka tambahkan kalimat misalnya ini ya, spesifikasi dari masing-masing radar ditunjukkan pada tabel 3.1, misal seperti itu. Atau misalkan kamu tadi cerita tentang logo UNJ ya, logo UNJ ditunjukkan pada gambar 1, misalkan ya seperti itu. Jadi setiap ada tabel atau ada data yang berupa gambar atau ada keterangan lain, alur atau apa, itu dikasih penjelasan, kasih kalimat bahwa tabel 2 itu tentang apa gitu.
atau apa yang mau dijelaskan itu tergambarkan pada tabel 2 atau dideskripsikan pada gambar sekian atau diilustrasikan pada gambar sekian gitu atau diuraikan menurut diagram alir gambar sekian itu dituliskan ya, gitu. Oh, ya, emang ribet. Itu yang harus dicoba. Seperti ini contohnya ya, ini gambar 3.1 font tidak italik. Font dibuat tidak italik kecuali istilah asing ya. Nah, ini ilustrasi dapatnya dari mana? Apakah buat sendiri ditulis ininya. Nah, kemudian tadi ya, radar Doppler. Ya ini saya mau komentari juga ya. Tolong ketika membuat ini alinea, ini sekali lagi ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua tidak hanya untuk Adaila aja, tidak hanya buat Delila, tidak hanya untuk Afifa, tapi tolong dicek semua. Nah, tolong ini dibuat konsisten ya. Terus tadi saya mau jelasin apa? Oh ini ya, misalkan ini tentang ini radar Doppler dalam pengamatannya. Nah ini saya nggak ngerti ini di sini ada radar Doppler, ternyata tiba-tiba di sini ada radar Doppler gitu ya. Nah, itu kan jadinya nggak koheren ya, di atas nggak ada jenisnya, tiba-tiba ada radar Doppler. Radar Doppler dalam pengamatannya menghasilkan 3 data utama yang akan diolah menjadi beberapa produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik yang dimasukkan oleh pengguna. Produk tersebut antara lain reflectivity, velocity, spectrum width, kemudian merupakan ini ya, terus ini. Nah, fenomena cuaca yang dapat diketahui berdasarkan ini adalah pada radar cuaca adalah angin puting beliung, hujan ini. Nah, ini kan tidak ada, ini tuh apa gitu kan. Nah, yang tadi saya maksud dengan tolong tuliskan. Ini kan ini nggak tahu, ini menjelaskan tentang fenomena cuaca, tiba-tiba di sini ada ilustrasi reflectivity pada radar cuaca. Ya, jadi baiknya ini tambahkan gini misalkan ilustrasi apa fenomena cuaca berdasarkan reflectivity pada radar cuaca dapat atau ditunjukkan pada gambar 3.1 misal seperti itu. Jadi kalau buatnya seperti ini ya, kalau buat seperti ini jadinya tidak nyambung gitu dari antara tabel dengan uraian bagian atasnya. Ya. Nah, kemudian ini metode pelaksanaan. Nah, ini juga sama ya tadi ya. Dikasih tahu ini alur tunjukkan alur dari ini ditunjukkan ada gambar 4.1 target. Nah, sebenarnya target kegiatan itu tadi ya, tadi saya sempat menyampaikan target itu kalian tuh mau apa ya, misalkan ini target ini ya, targetnya adalah nanti dapat apa, itu ditulis juga, tulis misalkan kalau ini kan target apa ini tadi pencapaian ini adalah memahami faktor penyebab. Nah, memahami itu bukan target ya, target itu target kerja kalian akhirnya tuh mau ngapain gitu. Dan jangan juga ditulis targetnya adalah laporan PKL, nggak gitu gitu. Target itu siapa sebentar ya.
Ya. Ya, jadi nah ini pemanfaatan radar dapat diharapkan mampu mendeteksi atmosfer. Nah, kalian kan udah tahu ya kira-kira dari hasil PKL ini tuh mau didapatkan apa? Misalkan dapat software atau dapat apa simulasi, dituliskan gitu. Gitu ya? Paham untuk yang masalah target? Ada pertanyaan? Mau ditanyakan lagi? Ibu-ibu izin bertanya, Bu. Ya. Misalkan di target kegiatan itu, kalau misalkan berupa informasi yang disajikan untuk masyarakat itu bisa juga gak, Bu? Informasinya informasi apa gitu ya? Misalkan kan misalkan ya apa sih informasi yang misalkan prediksi gitu kan. Iya. Targetnya adalah prediksi tentang bencana. Misalkan loh ya ini ya, prediksi mengenai apa namanya, bencana banjir di tahun segini, misal. Nah, itu kan target kan. Nah, prediksi kan bisa berupa model atau model prediksi atau mungkin yang mesin learning akan didapatkan simulasi juga atau dapatkan mesin learning apa gitu kan bisa. Aduh, iya ya gitu. Iya. Ada lagi? Oh ya nih jangan lupa ini tadi yang enggak di-bold ya, yang ini ya, enggak di-bold ya. Gambar ini tidak boleh di-bold ya. Ikutin aja yang sudah saya sana deh ya. Lecture itu ada template-nya ya. Tinggal diikutin. Kadang itu saya heran, kadang mahasiswa minta dibuatin template, bikin format, tapi udah dibuatin seperti itu cuma salah, makanya saya agak bingung. Oh ya terus ini ya, coba nanti cek lagi untuk yang daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, coba ada yang bisa ngasih tahu daftar pustaka harusnya bagaimana. Ini sudah benar, tapi masih sedikit harus diperbaiki. Apa coba masukannya? Harusnya seperti apa? Harusnya ada yang mau kasih ini? Ada yang ingat? Harusnya pakai apa? APA style. Iya, maksud saya itunya udah benar ya. Tapi apa namanya? Spasinya gimana penulisannya? Nah, nanti dibuat supaya spasinya gunakan spasi 1 aja ya. Nggak perlu pakai 1,5 seperti ini. Paham ya? Jadi Baik, Bu. dikurangi spasinya. Betul.
Terus silakan ada lagi yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya belum ada lagi, Bu. Oke. Nah, saya mau menjelaskan mengenai ini ya, PPT ya, ini PPT belum saya download sih. Nanti kalian kan harus, saya presentasi. Nah, ketika presentasi itu selalu kan kita dibatasi oleh waktu. Biasanya presentasi proposal itu hanya 15 menit. Nah, apa yang harus disampaikan dalam waktu 15 menit? Ya tentu, bagian-bagian penting dari proposal Anda. Nah, terus, yang harus di-highlight apa? Pertama tentu bab 1 ya, bab 1 itu harus, disampaikan latar belakang latar belakang pengambilan atau latar belakang masalah kenapa kemudian itu yang diangkat, ya, yang diangkat, permasalahan tersebut. Kemudian, studi pustakanya, nah studi pustakanya itu jangan tampilkan dalam bentuk tabel ya, tapi, baiknya dibuat dalam, apa namanya, flowchart ya. Misalkan tahun segini, atau sudah dibagi-bagi gitu ya. Misalkan, mau mengembangkan metode ini gitu kan. Nah, jadi dari mulai metode itu ditemukan, kelebihan kekurangannya serta, eee apa namanya, serta apa, kelebihan dan kekurangannya serta, eee, penelitian terbarunya itu apa gitu. Terus habis itu nanti kalian, highlight apa yang mau dilakukan dan harapannya itu paragraf terakhir tersebut. Terus kemudian nanti disampaikan tujuannya atau batasan masalahnya, kemudian tujuannya, kemudian manfaat dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk, apa namanya, profil profil program studi atau profil, kelembagaannya tidak perlu panjang lebar. Kemudian untuk tinjauan pustakanya ambil yang paling, dasar ya, yang paling berkaitan dengan apa masalah yang diangkat. Kemudian yang utama itu adalah kerjaan atau usulan, bab 3 ya, bab ini ya, bab 4 ya, metode pelaksanaannya itu. Ini ya jadwal kegiatan, kemudian flowchart-nya, terus, targetnya itu apa, itu wajib ditampilkan. Kemudian, penutup itu overview aja, singkat aja, dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ketika nanti disampaikan tidak perlu ditunjukkan atau dibacakan ya, cukup ini daftar pustakanya, gitu. Itu kira-kira ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya mau minta kesepakatan kapan kira-kira mau atau, mau dibuat videonya atau bagaimana? Kalau mau presentasi, ya karena kita itu, eee, minggu depan sudah libur lebaran ya? Betul ya? Hari Kamis kan sudah libur lebaran, terus hari-hari kerja biasanya kalian kan masih bekerja di sana ya, bisa aja dijadwalkan, bisa dijadwalkan misalkan nggak mau diganggu di hari lain, ya udah dijadwalkan, minggu ini atau Kamis ini yang akan presentasi siapa gitu ya, yang akan presentasi, eee, saya sih nggak akan ini ya, karena ini kan bentuknya belum laporan. Dulu pas presentasi laporan tuh saya satu orang tuh 1 jam.
Ya laporan karena, 1 orang 1 jam. Berarti kalau ada 28 orang berarti kan 28 jam gitu ya, pegel juga waktu itu. Nah, tapi kalau misalkan proposal, apa namanya, sebenarnya sih lebih lebih ke lebih ke cara menuliskan proposalnya dan belajar untuk menyampaikan ya, menyampaikan, idenya, ide kalian gitu ya, apa yang mau dikerjakan gitu. Kalau untuk versi lengkapnya nanti saya bisa baca dari proposal Anda gitu, gitu. Jadi nanti tolong disepakati aja mau seperti apa bentuknya, apakah nanti mau bergiliran ataukah tapi kalau kalau misalkan 1 hari kan nggak cukup ya, 1 hari kan nggak cukup waktu, paling, nanti kalian presentasi terus tanya jawab sebentar gitu, gitu kali ya? Gitu ya, nanti PJ tolong ditanya dulu ke teman-temannya ya. Tapi PR PR yang harus kalian kerjakan adalah proposalnya tolong diperbaiki dulu, ya. Proposalnya diperbaiki, habis lebaran harapan saya sudah benar semua, sudah final. Sekali lagi submit itu sudah nggak ada revisi, itu saya anggap sebagai, ini ya, versi final yang akan dinilai, gitu. Begitu mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup pertemuan sore hari ini. Ibu izin bertanya, Oke, ya silahkan. terkait yang di lembar pengesahan itu kan ada tanda tangan dari pembimbing PKL ya, Bu. Mhm, Nah, kalau misalnya waktu itu saya di surat keterangan diterima itu tanda mhm. tangannya dalam bentuk logo instansinya tapi bisa di-scan gitu, Bu. Nah, jadi Mhm. nanti di proposal boleh seperti itu atau harus minta Oke. tanda tangan yang Sebaiknya bentuk seperti kalau biasa, Bu? proposal itu yang sudah dianggap final itu sudah mendapat pengesahan dari pembimbing ya, buat semua mahasiswa nih ya. Jadi, ya mahasiswa saya sih terus terang selalu juga nggak pernah apa, mengirimkan proposalnya ke saya. Berarti, saya belum bisa tanda tangan, karena memang saya belum ada persetujuan dari saya. Nah, dari pembimbing sana juga mohon untuk disampaikan sebelum di-submit ya versi finalnya, coba nanti kalian masing-masing, eee, sampaikan dulu ke pembimbingnya. Kalau misalkan masih ada revisi, ya silakan direvisi, nanti kalau sudah oke tolong dimintakan tanda tangan, gitu ya? Oke, baik, Bu. Terima Oke? kasih, Bu. Mhm, iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini bau-baunya sudah bau masakan ya, sudah sudah, harus ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan, tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan Amin. baik. Terima kasih, Ibu. Ya Terima ya. kasih.